Shalom mempelai Kristus, kita ada di penghujung bulan November yang artinya sebentar lagi lagu Jingle Bells akan membahana di sekitar kita. Pohon Natal juga sudah mulai berdiri tegak di beberapa pusat perbelanjaan dan minta untuk dibeli. Tapi sebelum itu semua terjadi, perkenankan saya memberikan berbagai informasi. Kita ke informasi pertama. Kali ini ada webinar yang bertema pendidikan, sekolah online bikin stres, dimoderatori oleh Pendeta Muda Satrio Sambodo alias Mas Yo yang akan membahas tema ini bersama 3 orang narasumber istimewa. Ada Mr. Edward Cahyono selaku International Administrator Global Accreditation Association, Mr. Dewa selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Anak Terang, dan Cik Heni sebagai perwakilan orang tua murid SD Anak Terang. Webinar ini di hari Kamis 3 Desember 2020 jam 6:30 malam lewat aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan menjelang acara dan bisa disaksikan melalui channel YouTube Gereja Betani Salatiga dan didengarkan melalui Radio Elisa 103.9 FM. Kontak personnya tak lain dan tak bukan adalah Cik Debbie di 0856 9722 2222. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Radio Elisa 103.9 FM, Betani Business Community, Warkat.com, dan KSP Mulia. Nah, sewaktu itu saya nggak jelas ke gereja mana ya, kadang ke gereja A, kadang ke gereja B, pindah-pindah gereja. Saya nggak mau terlalu aktif, saya nggak mau pelayanan lagi. Komunitas itu sungguh sesuatu yang sangat penting. Komunitas yang benar dalam Tuhan ya, itu menjagai kehidupan kita dan membuat kita bisa bertumbuh. Di dalamnya orang-orang itu mau bagi hidup dan support saya, sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Kalau Anda sudah ada di sebuah komunitas, maka tetaplah setia di komunitas itu dan pastikan Anda bertumbuh di dalamnya. Sekarang 3 info sekaligus dari Eagles Nest. Yang pertama, akan diadakan lomba foto Natal bersama keluarga. Adik-adik bisa berfoto dengan tema Natal bareng keluarga dan hasilnya dikirim ke WhatsApp mentor masing-masing ya. Ditunggu paling lambat tanggal 10 Desember 2020 mendatang. Posenya yang keren ya adik-adik supaya bisa menang lomba ini. Kalau mau tanya-tanya soal lomba ini bisa tanya langsung ke Kak Ira di 0859 2435 5885. Yang kedua ada lomba menyanyi lagu Natal bersama keluarga juga nih adik-adik. Durasinya maksimal 2 menit dan kirim ke WhatsApp mentor juga ya. Deadline-nya juga sama 10 Desember 2020. Dan yang ketiga dari Eagles Nest akan diadakan perayaan Natal Eagles Nest dengan tema Jumpa Yesus Minggu 13 Desember 2020 mulai jam 11 siang via aplikasi Zoom. Tahun ini Natalannya di rumah masing-masing dulu ya adik-adik. Dan mari kita doakan supaya tahun depan sudah bisa Natalan bareng lagi di gereja. Kalau sekarang dari Sekolah Anak Terang yang mengadakan Christmas Celebration virtual tanggal 17 Desember 2020. Untuk adik-adik SAT bisa setel YouTube-nya di channel KBTK Anak Terang, SD Betani, dan SMP Anak Terang. Satu lagi dari Youth Betani Salatiga di tanggal 18 Desember 2020 khusus buat anak-anak muda di Powerhouse dan Gen E atau juga untuk pelajar dan mahasiswa pada umumnya. Kamu bisa saksikan Youth Christmas Sing Along Friends di YouTube dan Facebook Betani Salatiga dan di Radio Betani 107.7 FM. Akan ada nyanyi-nyanyian Natal yang dipersembahkan oleh teman-teman Youth. Jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah, sudah dulu yang mempelai Kristus. Betani News kali ini banyak bahasa Inggrisnya, jadi saya mau ambil nafas dulu. Selamat hari Minggu semua dan selamat bersiap mencari pohon Natal yang kadang kita lupa ditaruh di mana. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kenapa kita harus yakin kalau kabar kita luar biasa? Karena kita di sini semua percaya, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin.
Haleluya. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan akan kasih-Mu kepada setiap kami, di mana kami dapat berkumpul di tempat ini kembali Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau yang siapkan setiap hati kami Bapa, agar kami benar-benar bisa mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Mari saya undang mempelai Kristus semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau deklarasikan Mazmur 34 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita rasakan dan kita bersyukur akan itu. Haleluya. Rasakan dan nikmati
kita mau sama-sama membuka setiap hati kita. Kita rindu agar Tuhan menjamah setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Berikan hidup kita, berikan jiwa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Jiwaku tak
datang pada hari ini. Kami mau membuka setiap hati kami. Kami mau undang Engkau masuk ke dalam hati kami, Bapa. Dan kami rindu untuk Engkau jamah dan ubahkan setiap kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang layak untuk ditinggikan. Hosana in the highest, let Thy kingdom Terima kasih Tuhan. Sore ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan
lakukan dalam sepanjang hidup kami. Kami terpelihara sampai hari ini kemurahan Tuhan. Kami dijauhkan dari segala virus, ini karena kemurahan Tuhan. Dan sore hari ini kami berada di rumah Tuhan, dan Tuhan, biarlah kami semua diberkati lewat firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sore ini sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara kekasih. Mungkin saya minta izin kepada pihak multimedia, karena materinya semuanya sudah saya siapkan, mungkin hampir waktunya digunakan untuk PowerPoint aja. Baik, pertama-tama saya bersyukur karena kemurahan Tuhan saya ada di sini. Terakhir saya sampaikan firman Tuhan di sini itu tahun 99. Mungkin beberapa belum bergereja di sini, waktu saya baru datang dari Ambon. Ya. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Hengki sebagai gembala yang memberi kesempatan untuk saya sampaikan firman Tuhan. Pak Ji dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada sore hari ini, terima kasih Pak. Dan saya bersyukur karena di gereja ini Tuhan sedang menuntun kita untuk membicarakan tentang warisan rohani yang sedang Tuhan sediakan. Ya, karena ini baru pertama kali saya sampaikan firman, mungkin lebih baik saya memperkenalkan diri. Nama saya Tulus Raharjo. Saya asalnya dari Muncar, jadi Suruh ke timur lagi Muncar. SMP saya dulu di Suruh, STM saya di Salatiga. Dan setelah usia 54 ini saya pulang kampung. Saya harus full di kampus di Jogja, dan Pak Enggi mengajak saya untuk ikut membantu di sini, sehingga saya merasa ini sesuatu yang berharga. Anak saya dua, yang pertama Philip jadi dokter di Maluku Utara, lahir di Ambon. Yang kedua Elvina, lahir di Bali, sekarang Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Sudirman Purwokerto. Istri saya dari Karangpete, jadi sama, saya Salatiga. Nah, waktu membicarakan warisan, saya teringat dua teman saya. Dua teman saya ini dari sekolah yang sama, tetapi pada waktu memulai sesuatu, hasilnya beda dan startnya beda. Kenapa? Karena yang satu teman saya ini memulai usahanya itu dengan modal warisan dari orang tuanya, sedangkan yang satunya itu tanpa modal warisan dari orang tuanya. Cara memulainya berbeda, hasil akhirnya juga berbeda, perjuangannya juga berbeda. Itulah sebabnya pada waktu kita sedang membicarakan tentang warisan ini, pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan ya sudah menjadi ahli waris? Apakah kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan masih sebagai ahli waris? Ini sesuatu yang perlu kita renungkan panjang. Kenapa? Karena begini, kalau kita belajar dari KUHP, kapan seseorang itu kehilangan hak waris, yaitu saat terbukti secara sah ia pernah berupaya membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Ya. Kalau sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, maka status kita itu adalah anak Allah. Dan setelah kita anak Allah, Alkitab mengajarkan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Artinya begini, segala hal yang ada di dalam kerajaan Allah itu bisa menjadi bagian kita hari ini, bagian kita ke depan, dan bagian kita untuk masa depan. Selama seseorang itu berada dalam status sebagai anak Allah. Tetapi bukan anak Allah dalam pengertian kanak-kanak, teknon, tetapi huios, tapi anak Allah yang karakternya mirip Kristus. Nah, orang yang seperti ini, maka sepanjang hidupnya akan mewarisi segala warisan kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu mari kita melihat sebagian dari warisan yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya adalah warisan ketekunan. Ini bagian pertama yang saya mau sampaikan. Sehubungan dengan pandemi oleh karena corona, maka saya mau mengambil nats dari 2 Samuel pasal 24, 15 dan 25. Kenapa? Karena kita sedang bergumul tentang pandemi corona, dan Daud zaman itu juga sedang bicara tentang virus namanya virus sampar. Sekarang ini virus kita disebut sebagai virus corona, tapi zaman Daud adalah virus sampar. Sebab saat itu Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada bangsa Israel, satu hari itu mati 70.000 orang.
70.000 itu berarti 7% dari penduduk Israel. Satu hari mati 7%. Rencananya virus sampar ini sampai 3 hari. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan dan karena doa-doanya Daud, lalu hanya 1 hari. Hanya 7%. Oleh karena itu sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan hari-hari ini tentang virus sampar, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan virus corona, tidak jauh beda dengan virus sampar yang dibicarakan Alkitab. Karena sejak awal Tuhan sudah memberitahukan bahwa virus sampar ini terus akan berlangsung sepanjang dunia ini ada. Dikatakan dalam Lukas 2:21 akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Artinya gini, virus sampar sekarang ganti casing namanya virus corona. Itu akan selalu terjadi. Apa itu virus sampar? Virus sampar atau penyakit PEDS yang selama ini dikenal secara dunia medis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit serangga yang terpapar bakteri Yersinia pestis dari binatang. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, dan virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan yang akut sampai kematian. Pertanyaannya gini, mengapa dari dulu sampai akhir zaman selalu virus ini berhubungan dengan saluran pernafasan? Sebab bagian akhir pada waktu penciptaan manusia dan manusia beraktivitas adalah pernafasan. Waktu Tuhan mengembuskan nafas dalam hidup manusia, saat itulah manusia menjadi makhluk hidup. Pada waktu manusia itu nakal, manusia hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka bagian inilah yang disentil sama Tuhan. Makanya dalam kondisi seperti ini, hal terpenting yang perlu dipagari Tuhan adalah saluran pernafasan kita. Amin. Angkat tangan kita sama-sama, angkat tangan kita. Oke. Lalu taruh tindakan profetik di leher kita, di saluran pernafasan. Mari kita lakukan tindakan profetik ini. Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di ruang ini, kami memagari saluran pernafasan kami, agar supaya dijauhkan dari segala virus, termasuk virus corona. Di dalam nama Yesus, kami menaruh perkataan profetik ini. Haleluya, amin. Amin. Kalau kurang yakin sampai rumah diulangi lagi, besok diulangi lagi. Kalau kurang yakin tiap hari waktu mau mulai baru diberkati. Karena kalau Tuhan sudah memagari saluran pernafasan kita, virus apapun gak doyan. Ya, itu yang terpenting, karena itu hal yang sangat sensitif dalam kehidupan kita adalah saluran pernafasan. Jadi kalau sampai virus corona menyerang, maka lendir yang harusnya kita bisa keluarkan waktu kita sedikit dahak gitu, itu mengental. Waktu dia mengental, maka akan menyumbat saluran pernafasan. Ya, makanya kadang-kadang mahasiswa tanya, Pak, gimana caranya ya kalau seseorang itu bertobat, dibaptis, lalu masuk surga? Ya minta baptis saja barang 5 menit gitu. Secara teori manusia itu tidak bisa nahan nafas sampai 3 menit, kecuali orang-orang Ambon yang terlatih itu bisa 7 menit nyelam, itu tanpa nafas masih bisa. Nah, jadi kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus 5 menit gitu, maka begitu naik sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau itu niatan bunuh diri malah nggak dapat surga, hati-hati. Nah, kita kembali ke Daud tadi. Daud telah mewariskan sesuatu kepada anaknya, kepada generasinya, dan kepada orang percaya sepanjang zaman. Ketekunan dalam hal apa? Di dalam ibadah. Itulah sebabnya pada waktu virus corona menyerang negerinya, apa yang dilakukan Daud? Yaitu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Kata mezbah di zaman nabi-nabi ada tempat yang sederhana, agar supaya tempat itu akan menjadi tempat kita beribadah selalu di tempat itu. Jadi yang harus kita tambah sekarang ini adalah ibadah kita. Perhatikanlah berapa kali Daud itu ibadah. 7 kali dalam sehari akan memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Daud itu ibadah selama 7 kali. Waktu saya pertama kali jadi Kristen tahun 82, saudara saya berkata gini, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu lebih enak. Nggak usah ribet sampai berkali-kali.
Karena jadi orang Kristen cukup seminggu sekali katanya begitu. Setelah saya jadi Kristen ketemu ayat ini, berarti saudara saya itu bohong. Ya, dulu saya hanya 5 kali, tapi sekarang harusnya kalau mau ikut Daud itu mesti 7 kali sehari. Yang harus kita perbaiki dalam kondisi seperti ini adalah ibadah. Dan Alkitab mengajarkan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kalau sampai Tuhan mengirim virus sampar kepada bangsa itu dan Daud kemudian memperbaiki ibadah, berarti kehidupan bangsa itu, urusan ibadahnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini kita belajar dari Daud adalah mari kita perbaiki ibadah kita. Anak saya minta supaya setiap ibadah handphone ada di mobil. Karena saya pernah lihat anak saya sementara ibadah dia buka Facebook. Nak, berarti handphone ini tidak menolong kamu sehingga pada waktu ibadah mesti ditaruh saja di mobil. Kalau mau buka Facebook nanti setelah ibadah, tapi tidak boleh di situ. Ya, saya ini hamba Tuhan yang agak ekstrim. Dulu zaman saya di Ambon, saya punya TV 29 in. Lalu saya diminta pelayanan di Fakultas Perikanan. Waktu itu baru seneng-senengnya saya sahur sepuh, karena orang Jawa tinggal di Ambon kan kangen suasana Jawa. Lalu saya cari akal gimana caranya supaya saya tidak usah pelayanan itu sebab saya sedang ikuti serial sahur sepuh. Ya, lalu saya tolak itu pelayanan dan saya nonton sahur sepuh hari itu. Lalu saya bertobat, saya sadar, lalu TV saya tumpangi tangan begini. Dalam nama Yesus, rusaklah engkau hai TV. Sejak hari itu TV saya rusak dan tidak bisa diperbaiki. Zaman itu TV 29 in luar biasa zaman itu. Sejak hari itu saya tidak punya televisi lagi dan saya tidak terganggu lagi dengan televisi. Saya beli TV setelah anak saya itu mulai tumbuh dan dia nonton televisi di tetangga. Saya pikir saya harus beli TV ini. Ya, lalu saya pergi ke toko, teman saya punya toko, Bapak ini televisi harganya sekian, Bapak bawa pulang saja. Kalau Bapak punya uang, Bapak bayar, kalau Bapak tidak punya uang, nggak usah dibayar. Itu berkat yang saya alami pertama kali zaman itu. Ya, jadi mesti ibadah yang perlu diperbaiki. Kedua, apa ketekunan yang kita bisa warisi dari Daud adalah pertobatan. Bangsa Israel di kala itu pada waktu seseorang berdosa dan bertobat, maka penggantinya itu adalah seekor binatang, disembelih. Orang yang berdosa meletakkan tangan di atas binatang itu dan seorang imam mendoakan dan menyembelih itu. Lalu lemak-lemaknya itu dibakar. Jadi substansi dari mempersembahkan kurban bakarnya artinya pertobatan. Perhatikanlah bahwa Daud adalah seseorang yang berani mengaku dosanya di hadapan Tuhan tanpa ditutup-tutupi. Makanya Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Orang yang paling mudah bertobat di Alkitab itu adalah Daud. Semua dosa-dosanya tidak pakai lama, langsung dibereskan. Itulah Daud. Makanya saya menggunakan istilah warisan yang ditinggalkan Daud adalah hati yang mudah bertobat. Semua kita, termasuk hamba Tuhan, tidak kebal terhadap dosa. Tetapi yang ditunggu Tuhan adalah pertobatan itu. Ya, mudah bertobat. Mudah mengakui dosa. Dan teladan dari Daud adalah ucapan syukur. Ya, jadi begitu binatang disembelih, lemaknya itu dibakar sebagai bau-bauan harum bagi Tuhan. Hari-hari ini anak-anak muda kita kan banyak yang mengalami asam lambungnya tinggi. Ya, salah satu penyebab utama asam lambung tinggi itu karena konsumsi makannya itu mengandung lemak. Sejak zaman Alkitab lemak itu bukan untuk dimakan. Tapi karena urusan lidah, sekarang lemak dimakan, resikonya asam lambungnya tinggi. Asam lambung kalau tinggi, maka klep bagian organ tubuh kita yang menutup makanan dan lainnya itu menjadi lemah. Disitulah akhirnya seseorang bisa mati mendadak. Ya, jadi yang lemak jangan dimakan. Pengertian teologis kita bisa ambil misalnya di Alkitab mengajarkan tentang lemak itu sesuatu bagi Tuhan. Persepuluhan itu bagi Tuhan. Kalau kita makan itu persepuluhan, seringkali sakit-sakitan di keluarga kita. Maka yang milik Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Para pekerja, para pelayan Tuhan, waktu kita melayani ada lemak kita kepada Tuhan.
Dulu kami dengan Pak Haji di Bondowoso itu punya aturan main. WL sing ngerti musik itu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat maka PK-nya hilang gitu Pak ya. Jadi sejak hari itu tidak ada orang terlambat. Ya, itu hukum Taurat. Hukum kasihnya belum diterapkan karena masih duniawi, jadi hukum Taurat yang diterapkan. Jadi sejak hari itu tidak ada orang terlambat lagi. Ya, jadi ini persembahannya, lemaknya untuk Tuhan, dan lalu bagian akhir adalah daging-dagingnya. Itu disebutkan korban keselamatan. Jadi lemaknya dibakar, dagingnya dikonsumsi oleh para imam dan dibagi kepada umat. Ini yang berbicara tentang apa? Ucapan syukur. Hidup berbagi. Itulah teladan yang diberikan oleh Daud kepada kita semua. Jadi mengucap syukur dengan menerima dari Tuhan dan berbagi dengan orang yang sangat membutuhkan. Mungkin orang berpikir, Pak, dalam kondisi gini kan kita ini susah berbagi. Tapi inilah waktunya. Pada waktu kita memiliki banyak sekali, berbagi itu mudah. Tapi waktu kita memiliki sedikit, berbagi itu tidak mudah. Tetapi itu seringkali yang Tuhan lihat hati kita. Hasil akhir apa yang dilakukan Daud apa? Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, ia tetap makan sehidangan dengan raja. Daud dari dulu sampai hari kematiannya, dia adalah orang-orang murah hati. Dan orang yang membangun mezbah, memberikan korban bakaran dan korban keselamatan, maka ini yang terjadi. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Siap? 1, 3. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Kapan berhentinya? Hari itu juga. Sebab kalau hari itu tidak berhenti, besok masih ada virus sampar. Dan akan mati 70.000 lagi. Tapi karena Daud membangun mezbah, memberikan korban bakaran dan korban keselamatan, di mana ketekunan itu diwariskan terus sampai hari ini, maka virus sampar berhenti. Ini yang ditunggu Tuhan dari gerejanya. Virus ini berhenti atau tidak tergantung respon gereja. Mau cepat atau lambat itu respon umat Tuhan. Tuhan sedang berurusan dengan umatnya, bukan dengan orang-orang lain. Pertobatan harus dimulai dari gereja. Ini warisan yang kita bisa dapat dari Daud. Warisan yang kedua, secara singkat saya akan jelaskan tentang yang diterima oleh Timotius. Ini membicarakan tentang warisan iman dan warisan karunia. Hidup seperti Timotius sungguh-sungguh bersyukur karena punya ibu dan punya nenek yang betul-betul hidup di dalam iman. Sehingga kalau Timotius mau mulai pelayanan, mau mulai kehidupannya, dia tidak mulai dari nol, tapi mulai berangkat dari orang yang telah menerima warisan dari neneknya dan juga dari mamanya. Itulah sebabnya Paulus berpesan kepada dia agar supaya dia betul-betul gini, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Karena imannya sudah beres, imannya sudah mantap, tinggal menerima penumpangan tangan, lalu dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau dalam bahasa Jawa, mulanya kowe, ya kowe dak weling supaya kowe sregep nglakoni panggawean. Ini yang pesankan Rasul Paulus. Jadi saya mau membuat ilustrasi begini, bahwa hidup orang percaya itu seperti karikatur ini. Setelah kita percaya kepada Tuhan dan menerima penumpangan tangan doa, maka kita telah menerima gift of God, harisma. Anak-anak muda, orang-orang percaya itu harusnya lebih berhasil dan lebih sukses dari dunia. Ya, sebab sejak kita percaya Tuhan dan penumpangan tangan ada pada kita, maka sejak hari itu kita menerima karisma. Angkat tangan saudara, taruh di kepala. Kita menerima karisma, amin. Setelah kita menerima karisma, Tuhan memberi kita juga spiritual gift, buka tangan kita. Menerima pneumatikos, karunia rohaniah. Buka tangan yang satunya, menerima juga pneumatikos. Angkat kaki yang satunya, menerima pneumatikos. Angkat kaki yang satunya lagi, kita menerima pneumatikos. Artinya begini, begitu kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara menerima warisan untuk berhasil, untuk sukses ke depan. Sebab Tuhan telah memberikan kepada kita karisma, kemampuan umum, pengetahuan umum, keahlian umum. Dan Tuhan memberi kita tangan kita dengan kanan, tangan kiri di kaki kita ada, kaki yang satunya juga ada karunia khusus. Perhatikanlah bahwa waktu Yakub memiliki karunia umum, karisma, dia pintar berternak. Ternak pamannya
yang tadinya sederhana menjadi besar karena Yakub memiliki karisma. Tetapi karisma Yakub masih ditipu sama Laban sampai 10 kali. Dan setelah bertahun-tahun, 14 tahun, Yakub tetap menjadi orang yang sederhana dan tidak punya banyak harta. Tapi perhatikan, sejak Yakub menerima pneumatikos dari Tuhan, karunia khusus dari Tuhan, untuk mendapatkan kambing domba berbintik-bintik dan berbelang-belang, maka 6 tahun terakhir kekayaan Yakub melebihi Laban. Bapak Ibu bisa bayangkan ini, tadi saya kembali ke sini. Bahwa pada waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menerima warisan dari Tuhan, maka warisan ini luar biasa. Masa depanmu adalah masa depan penuh harapan, amin. Sejak saya percaya Tuhan Yesus tahun 82 September, saya dibaptis 23 Januari 83. Lalu saya mulai ke gereja, saya dulu gereja di Jalan Juar. Ya. Lalu bapak saya marah sekali dan dia berkata gini, kalau kamu tetap jadi orang Kristen, maka hidupmu sendiri dan cari uang sendiri. Sejak hari itu, saya jualan koran. Saya naik bis, turun bis dari Kauman sampai Pasar Sapi, dari Pasar Sapi ABC, posting terus naik mondar-mandir setiap pagi. Saya jualan koran, sore saya sekolah di STM Kristen. Kalau sekolahnya pagi, sore saya jualan. Dan saya terpelihara sampai hari ini. Waktu saya jadi dosen di STI Ambon, saya perlu kuliah ke Surabaya. Setiap bulan saya mesti terbang ke Surabaya. Tiket Surabaya Ambon zaman itu 450 sekali terbang. Gaji saya 400, masih kurang 50. Tapi saya bisa menyelesaikan S2 dengan baik. Dalam waktu 2 tahun. Waktu saya menyelesaikan S3 di Bondowoso ya, Bondowoso. Ya, saya ini penjual koran. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ekonominya cukup mapan, sekolah itu hal mudah. Saya ini kan penjual koran. Saya bisa menyelesaikan pendidikan magister saya 3 dan doktoral saya 2. Kalau penjual koran bisa sekolah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kalau orang punya uang, apalagi saya ini tergolong nilai saya itu tidak ada yang merah. STM, SMP itu selalu ada merahnya itu. Jadi saya ini wong desa, bodoh gitu loh. Jadi masa depan saya nggak ada harapan sama sekali. Tapi hanya karena saya menerima warisan dari Tuhan, ya, pada saya ada karisma, pada saya ada pneumatikos, kaki kiri ada pneumatikos, semua ada kan, maka hari depan saya penuh harapan, itu betul-betul di depan mata, tinggal melangkah. Amin. Ya, ini warisan rohani yang kita pelajari hari ini, dan Ibu Bapak bisa renungkan terus untuk menolong kita. Untuk kita berhasil dibutuhkan ketekunan, dan ketekunan Tuhan sudah wariskan. Kalau Daud bisa menang atas virus corona, virus sampar, maka hari ini orang-orang percaya harus menang atas virus corona. Anak saya di rumah sakit Maluku Utara itu pernah positif karena 2 dokter di rumah sakit positif dan 4 perawatnya itu positif. Tetapi oleh kemurahan Tuhan normal kembali, dan saya berkata, Lip, kamu sejak ini akan kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan akan mengajari kamu sebagai seorang dokter agar supaya mengerti bagaimana ngalami virus corona. Tetapi virus corona tidak bisa merenggut nyawa kita. Ya. Yang kedua, kita belajar tentang warisan iman dan karisma yang diwariskan oleh orang tuanya Timotius dan juga neneknya. Ini ada pada kita. Yang penting begini, jangan sampai masing-masing kita kehilangan hak waris. Kalau Bapak Ibu mengasihi Pak Gembala, Pak Hengki beserta Ibu, mengasihi sedemikian rupa, suka mendoakan, suka mensyafaatkan, maka saudara kelak akan menerima warisan dan kebiasaan baik dari beliau. Ya, kalau saudara mengasihi orang tua kita, papa kita, mama kita, om kita, maka saudara ada ahli warisnya. Ketekunan yang orang tua bisa menjadi hak milik kita. Ini perlu kita pertahankan. Makanya kasihlah orang tuamu sedemikian rupa. Ya, ini saya sampaikan malam hari ini. Saya undang ke depan untuk WL Singer. Saya teringat lagu ini loh, yang refnya itu hatiku percaya. Hatiku percaya, nyanyi lagu itu. Ya, ini bukan sebuah kebetulan kalau Pak Gembala, Pak Bambang Hengki dituntun Tuhan untuk semua kita sepanjang bulan ini memahami tentang warisan yang Tuhan sediakan dan bagaimana kita bisa menerimanya.
Sebab ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Hari-hari ini mungkin kita dibuat takut hanya karena virus corona, sampai lupa tanggung jawab dan sampai lupa warisan kerajaan Allah yang Tuhan sediakan. Ya, kita bukannya ceroboh dengan virus ini. Kita hati-hati, kita pakai masker, kita pakai facial, kita cuci tangan, itu bentuk kita berjaga-jaga. Tetapi kita jangan sampai kita terdiam di sana dan kita tidak menatap masa depan. Kita menatap masa depan, warisan kita cukup. Untuk tekun Tuhan sudah memberikan banyak teladan, nabi-nabi. Untuk iman dan karisma, ya ingat ya, bahwa pada kita ada karisma, pengetahuan umum, keterampilan umum, dan ada pneumatikos, keterampilan khusus. Kalau terus ditipu oleh Laban, maka Tuhan akan kasih cara gimana supaya bisa mendapatkan kambing domba berbintik-bintik dan berbelang-belang. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita akan pujian ini. Hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sungguh-sungguh lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Walaupun tidak ada alasan untuk percaya, tetapi Abraham percaya dan hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayai bahwa sejak kami menjadi anak-anak Allah, kami adalah ahli waris dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan-Mu telah menyediakan sebegitu luar biasa warisan demi warisan. Dalam menghadapi virus corona ini kami mendapatkan warisan ketekunan dari Daud waktu dia menghadapi virus sampar. Setelah masa itu, bangsa Israel justru mengalami kemajuan yang signifikan. Kata Tuhan, kami mau supaya di masa-masa pandemi ini anak-anak Tuhan mendapatkan terobosan-terobosan. Kami bukan hanya mendapatkan karisma, tapi kami mendapatkan pneumatikos untuk menerobos masa-masa sulit. Dalam nama Yesus diberkatilah engkau dengan pneumatikos, diberkati dengan karunia-karunia khusus. Hikmat-hikmat yang selama ini belum pernah engkau terima, diterima sekarang di dalam nama Yesus. Di masa-masa sulit ini engkau membutuhkan itu dan Tuhan bisa memberikannya. Sebagaimana Tuhan bisa memberikan kepada Yakub, Dia juga bisa memberikan kepada kita semua. Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dengan pneumatikos. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk warisan ketekunan ini. Terima kasih untuk warisan iman dan karisma ini.
Sehingga masa depan kami adalah masa depan penuh harapan, sekalipun kami belum melihat dengan mata jasmani, tetapi ada di depan kami dan kami belajar percaya. Naikkan lagi pujian ini, refnya saja, hatiku percaya dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Malam hari ini, saudara, sejak dunia diciptakan sudah ada namanya listrik. Tapi kapan orang bisa memanfaatkan listrik? Sampai Michael Faraday menemukan. Sebetulnya energi listrik sudah ada, energi nuklir sudah ada. Tapi kapan orang bisa memanfaatkan itu? Sampai ada penemunya. Hari ini kita diajari bahwa warisan itu, karisma dan pneumatikos itu yang selama ini ada, kita bisa menikmatinya melalui iman percaya kepada Tuhan. Mari perbaiki ibadah kita, pertobatan kita, persembahan syukur kita, dan iman kita, hidup iman kita kepada Tuhan. Sampai kita hidup di dalam sistem itu, baru kita bisa menikmatinya. Sampai orang mengerti bagaimana prinsip-prinsip aliran listrik bekerja, baru orang bisa menikmati listrik. Baru orang bisa menikmati lampu pijar sampai Thomas Alva Edison menemukannya. Karena prinsip-prinsipnya digenapi. Hari ini kita diajari tentang prinsip-prinsip kebenaran. Untuk kita menerima karisma dan pneumatikos itu, kita harus perbaiki ibadah kita. Pertobatan kita tidak bisa lagi main-main dengan dosa. Hidup kudus, itu standar yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Dan korban syukur kita. Mari kita angkat korban syukur kita sama-sama akan berdoa. Mari kita angkat yang tinggi-tinggi. Bapak, terima kasih untuk warisan rohani yang luar biasa yang sudah Kau berikan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Bahwa kuasa kerajaan Allah itu menjadi bagian kami semua. Karisma dan pneumatikos itu menjadi bagian kami. Asal kami hidup di dalam prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu kami mau menabur bagi pekerjaanmu di tempat ini. Ini persembahan syukur kami. Ini apa yang ada pada kami melalui hati kami bawa kepadamu Tuhan. Dan biarlah ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Dan berikan kami hati yang semakin hari semakin mengerti dan semakin murah hati di hadapanmu. Sebab itulah prinsip di mana kami boleh mengalami kuasa kerajaan, warisan, karisma dan pneumatikos yang dari Bapa. Dan mengangkat persembahan ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita taruh, nanti kita bisa persembahkan setelah akhir dari ibadah ini di kotak yang tersedia di belakang. Mari kita angkat satu pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya.
yang Kau ajarkan kepada kami. Kami mau berdoa sebagaimana Tuhan mengajarnya kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan doa berkat kasih Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati Tuhan, katakan amin.